Apakah Anda lahir di Weton Kliwon? Jika iya, mungkin Anda pernah merasakan sesuatu yang membuat Anda heran. Kadang Anda hanya berucap iseng, "Eh, kok kejadian?" Atau Anda mendoakan seseorang dari hati yang tulus. Tiba-tiba saja doa itu seperti dipercepat jalannya oleh Gusti Allah. Dalam ajaran primbon Jawa kuno, hal seperti ini bukanlah kebetulan. Lisan seorang pemilik Weton Kliwon diyakini memikul kekuatan spiritual yang disebut Idu Geni Sabdo Dadi, yang artinya setiap ucapan bisa membawa getaran energi yang lekas menjelma nyata. Ini adalah anugerah agung, tetapi juga amanah besar. Karenanya, seorang Kliwon perlu lebih berhati-hati. Satu keluhan kecil yang meluncur tanpa sadar bisa menghambat rezeki. Sebaliknya, satu ucapan syukur yang tulus dipercaya mampu membuka pintu keberkahan yang sulit dijangkau orang lain. Hari ini, kita akan membahas dengan tenang dan penuh rasa hormat. Ucapan-ucapan apa saja yang sebaiknya dihindari oleh pemilik Weton Kliwon, bukan untuk menakuti, tetapi sebagai pegangan agar karunia ini menjadi sumber kebaikan. Mari kita pelajari bersama-sama supaya lisan kita menjadi cahaya, bukan api yang membakar diri. Memahami kekuatan di balik Weton Kliwon. Sebelum masuk ke pantangannya, mari kita pahami dulu mengapa lisan seorang Kliwon dianggap begitu kuat. Dalam kosmologi Jawa, pasaran Kliwon menempati posisi pancer, pusat dari 4 pasaran lainnya: Legi, Pahing, Pon, dan Wage. Karena letaknya di pusat, energi Kliwon diyakini paling pekat, paling stabil, dan paling peka terhadap gelombang batin dan ucapan. Idu Geni Sabdo Dadi adalah wejangan kuno yang menggambarkan bahwa ucapan seorang Kliwon ibarat api, bisa menghangatkan, bisa pula membakar. Dalam sudut pandang spiritual, lisan Kliwon adalah tanah yang sangat subur. Benih apapun yang ditanam di situ, baik atau buruk, akan tumbuh cepat. Bukan berarti setiap kata pasti menjadi takdir, tetapi pemilik Kliwon dianggap memiliki magnet spiritual yang memperkuat energi ucapannya. Bila kalimatnya positif, ia menarik rezeki dan kemudahan. Bila negatif, ia bisa mengundang hal yang tidak diinginkan. Dengan memahami hal ini, kita jadi lebih mengerti bahwa menjaga ucapan bukan sekadar nasihat moral, tetapi bagian dari menjaga keseimbangan energi hidup. Pantangan pertama: mengeluh dan meratapi nasib. Ini pantangan yang paling sering dilakukan, sering tanpa sadar. Ucapan seperti, "Kenapa hidupku begini terus? Rezekiku kok seperti tertutup? Aku capek, rasanya gagal terus." Bagi orang lain, itu mungkin sekadar unek-unek. Tapi untuk seorang Kliwon, keluhan seperti ini diyakini berubah menjadi doa negatif yang beresonansi lebih kuat. Dalam keyakinan leluhur, alam semesta tidak membedakan mana keluhan, mana doa, yang ditangkap adalah getarannya. Jadi ketika seorang Kliwon mengeluh rezeki seret,
Itu seperti sedang mengirim sinyal ke alam agar pintu rezeki tertutup. Bahkan tanpa disadari, hidup menjadi lebih berat bukan karena takdir buruk, tetapi karena energi negatif yang terucap tanpa kendali. Solusi: jadikan syukur sebagai kebiasaan harian. Alhamdulillah, matur nuwun Gusti, atau Alhamdulillah masih diberi kesehatan adalah kalimat yang diyakini menjadi pembuka jalan yang luar biasa. Setiap kali pikiran negatif muncul, ganti dengan syukur kecil. Dari situ, energi hidup berubah, pelan tapi nyata. Pantangan kedua, ucapan kasar, mencaci, dan mengumpat. Karakter Kliwon sering digambarkan tegas, apa adanya, dan jujur tanpa basa-basi. Tetapi disinilah ujiannya. Ketika emosi naik, ucapan bisa menjadi lebih tajam daripada niat awalnya. Dalam ajaran Jawa, kata-kata yang menyakiti dianggap sebagai energi negatif yang keluar dari diri. Dan energi itu akan kembali kepada pemiliknya. Lebih cepat dan lebih kuat bila diucapkan oleh seorang Kliwon. Rezeki yang tersendat, hubungan yang retak, suasana rumah yang tidak tenang, semuanya dipercaya bisa menjadi efek dari ucapan tajam yang keluar di saat marah. Solusi: ambil jeda sebelum berbicara saat emosi. Tarik napas panjang atau menjauh sebentar. Biasakan mengganti kata tajam dengan kata baik. Gunakan lisan sebagai alat untuk memperbaiki, bukan melukai. Karena energi baik yang Anda ucapkan akan kembali pula dalam bentuk kemudahan hidup. Sedulur Kliwon yang budiman, sebelum kita lanjut ke pantangan lainnya, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kita bisa terus belajar, tumbuh, dan menjaga warisan kearifan leluhur bersama-sama. Pantangan ketiga, berbohong dan bersumpah palsu. Kejujuran adalah pusaka utama bagi seorang weton Kliwon. Berbohong, bahkan bohong kecil, dianggap dapat mengaburkan aura dan menjauhkan rezeki yang sudah berada di depan mata. Yang paling berbahaya adalah sumpah palsu. Ketika seorang Kliwon bersumpah untuk menutupi kebohongan, energi sumpah itu diyakini sangat berat dan sulit ditebus. Ini ibarat menantang hukum alam itu sendiri. Solusinya: jadikan kejujuran sebagai prinsip meski berat. Jika salah, akui dengan halus tanpa menyalahkan keadaan. Kejujuran menjaga energi tetap bersih dan membuka jalan rezeki yang berkah. Pantangan keempat, menyombongkan diri atau merendahkan orang lain. Ucapan seperti, "Kalau bukan aku, ini tidak akan berhasil. Hanya aku yang bisa melakukannya." Ini termasuk pantangan yang sangat perlu diwaspadai. Kesombongan diyakini membuat aura seorang Kliwon menjadi lebih berat. Dan beratnya aura inilah yang membuat keberuntungan menjauh. Selain itu, ucapan yang merendahkan orang lain bisa mengundang rasa iri dan dengki, yang dalam kepercayaan Jawa merupakan energi yang bisa menghalangi rezeki pemiliknya. Solusi: ingat filosofi padi. Makin berisi makin merunduk. Ganti kalimat "aku hebat"
dengan "Alhamdulillah diberi kemampuan, hargai peran orang lain." Kerendahan hati akan membuat pesona seorang kliwon lebih kuat dan dihormati. Pantangan kelima, mengucap hal negatif, termasuk saat bercanda. Ini pantangan paling halus, tetapi dampaknya diyakini sangat besar. Kadang kita bercanda, "Awas lo nanti sial, jangan sampai celaka ya." Atau nyeletuk sesuatu yang bernada negatif tanpa niat buruk. Bagi energi Sabdo Dadi, semesta tidak menangkap niat bercandanya. Yang ditangkap hanyalah kata-katanya. Karena itu, pemilik kliwon perlu lebih teliti dalam memilih kata solusi. Biasakan hanya mengucapkan yang baik-baik. Ganti "jangan celaka" dengan "semoga selamat dan lancar." Bila ada pikiran buruk, biarkan menguap. Jangan diberi wujud lewat kata-kata. Semesta bergerak mengikuti frekuensi ucapan. Jadi, gunakan frekuensi terbaik agar hidup dipenuhi keberkahan. Kesimpulan dan penutup. Sedulur weton kliwon yang saya hormati, dari kelima pantangan tadi, mengeluh, berkata kasar, berbohong, sombong, dan mengucap kata negatif, apa yang sebenarnya ingin diajarkan leluhur? Bahwa setiap kata adalah doa, dan doa seorang kliwon diyakini lebih cepat mengetuk pintu langit. Memiliki weton kliwon berarti Anda sedang dititipi kekuatan besar. Dan setiap kekuatan besar datang bersama tanggung jawab yang besar pula. Ini bukan ajakan untuk takut bicara. Ini adalah ajakan untuk lebih bijaksana, lebih sadar, dan lebih halus dalam menata kata. Jagalah lisan seperti menjaga pusaka, karena bagi seorang kliwon, lisan adalah sumber kemuliaan, bukan sekadar alat bicara. Gunakan untuk membangun kehidupan, bukan meruntuhkan. Gunakan untuk mendoakan kebaikan, bukan mengucap buruk kepada diri sendiri. Semoga wejangan ini membawa manfaat bagi kita semua. Semoga lisan kita dipenuhi doa yang baik, hati kita dipenuhi rasa syukur, dan langkah kita dipenuhi keberkahan. Bersama Kilondo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.